Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan kembali belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang prinsip demokrasi Nabi, sekarang kita akan masuk dalam materi Fathu Mekah. Kita akan mempelajarinya tentang sebab terjadinya Fathu Mekah dan apa sih isi dari Fathu Mekah tersebut. Awal mulanya pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 kaum muslimin hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Agar tidak terjadi salah faham, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan agar menyampaikan maksud kedatangan beliau itu kepada kaum Quraisy. Namun, orang Quraisy tidak mempedulikannya. Mereka justru menahan Utsman sebagai jaminan. Dengan terjadinya hal tersebut, bagaimanakah reaksi kaum muslimin ketika mendengar bahwa Utsman ditangkap? Ternyata kaum muslimin malah mendengar berita bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Mereka bertekad untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka berbaiat kepada Rasulullah. Mereka bersumpah setia untuk membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka juga bertekad akan memerangi kaum kafir Quraisy. Kemudian Allah pun meridhoi sikap orang-orang mukmin tersebut. Dan Allah menurunkan firman-Nya dengan Quran surat Al-Fat ayat 18. Setelah hal tersebut terjadi, kemudian kaum muslim melakukan sumpah yang bernama Baitur Ridwan. Apakah Baitur Ridwan ini? Baitur Ridwan adalah sumpah yang dilakukan oleh kaum muslim kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu setia mengikuti dan mematuhi Nabi Muhammad SAW, termasuk ikut berjuang dalam mempertahankan Islam dan menyebarkannya. Orang-orang kafir Quraisy sangat ketakutan mendengar sumpah setia kaum muslimin tersebut. Mereka akhirnya melepaskan Utsman bin Affan. Bahkan mereka telah mengirimkan seorang utusan bernama Suhail bin Amru untuk mengadakan perdamaian dengan Rasulullah. Karena Islam agama yang cinta damai, maka ajakan kaum kafir Quraisy tersebut disetujui oleh Rasulullah SAW. Perjanjian damai tersebut disebut dengan perjanjian Hudaybiyah karena dilaksanakan di desa Hudaybiyah. Inilah beberapa isi perjanjian Hudaybiyah yang sudah pernah kita bahas pada waktu membahas prinsip demokrasi Nabi. Yang pertama, kaum muslim dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslim tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun tersebut. Nah, boleh melakukan haji dan umroh pada tahun berikutnya. Kemudian, ketika berhaji dan berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW diminta untuk dikembalikan. Tetapi jika ada kaum muslim yang datang ke kaum Quraisy, tidak akan dikembalikan.
Dan yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum Muslim atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, sebenarnya kaum Muslim memiliki beberapa kerugian, tetapi dengan sifat fotonahnya dan arifnya Rasulullah SAW, beliau juga mendapatkan keuntungan, sehingga Rasulullah pun menyetujui isi perjanjian tersebut. Apa sajakah keuntungan yang didapatkan kaum Muslim? Ya, keuntungannya adalah antara lain, pertama, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, mereka tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Jadi kaum Muslim mendapatkan kesempatan untuk melakukan dakwah ke seluruh jazirah Arab tanpa adanya gangguan dan rintangan. Yang kedua, dengan diperbolehkannya kaum muslimin melaksanakan haji dan umroh walaupun hanya 3 hari, berarti kaum Quraisy telah mengakui bahwa agama Islam dan kaum muslimin itu benar-benar sudah ada. Yang ketiga, butir perjanjian ketiga memberi peluang kepada Rasulullah SAW untuk memperkuat kaum muslim. Orang-orang yang benar-benar kuat imannya tidak akan bergabung lagi dengan kaum kafir Quraisy. Dan yang keempat, kafilah-kafilah yang telah lama ingin bergabung dengan Muslim tidak merasa takut lagi untuk dihalangi oleh kaum kafir. Dalam proses kesepakatan perjanjian itu, kafir Quraisy menolak adanya istilah dalam Islam. Sebagai contoh, mereka meminta agar tulisan Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan Bismika Allahumma. Kemudian Nabi Muhammad SAW diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Meskipun demikian, Rasulullah pun tetap sabar dan menerima usulan mereka, karena sesungguhnya dan sejatinya hal tersebut tidaklah bertentangan. Namun, baru saja berjalan 2 tahun, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian yang mereka buat sendiri. Hal inilah yang menjadi penyebab kaum muslim memutuskan untuk menaklukkan kota Mekkah, sehingga dinamai dengan peristiwa Fathu Mekkah. Jadi sebabnya adalah karena perjanjian damai, yaitu perjanjian Hudaybiyah tersebut dilanggar sendiri oleh kaum kafir Quraisy. Nah, untuk kalian, jika sudah memiliki janji atau perjanjian dengan orang lain, tidak boleh dilanggar, karena kalau dilanggar maka kalian akan mendapatkan sanksi. Pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy adalah menyerang Bani Khuza'ah, yang dimana Bani Khuza'ah ini sudah masuk Islam dan menjadi sekutu Islam. Sebenarnya sejak masa Jahiliyah pun Bani Bakar dan Bani Khuza'ah tidak pernah berdamai. Mereka selalu bermusuhan. Setelah perjanjian Hudaybiyah ini ada, Bani Khuza'ah itu menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Ketika mendengar Bani Khuza'ah masuk Islam, Bani Bakar tambah marah dan menyerang Bani Khuza'ah. Mereka meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah tersebut. Mereka mengepung dan menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir. Penyerangan itu dilakukan pada malam hari sehingga beberapa orang Bani Khuza'ah tewas. Kemudian Amr bin Salim Al-Khuzai melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Amr bin Salim Al-Khuzai melaporkan bahwa kaum kafir Quraisy telah mengingkari perjanjian damai. Mereka ikut dalam penyerangan Bani Khuza'ah.
Bani Khuza'ah berada dalam pengeboman selama beberapa hari, dan dari pengeboman tersebut Bani Khuza'ah banyak yang meninggal. Mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW segera menyiapkan 10.000 orang pasukan. Mereka akan membantu Bani Khuza'ah untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Kaum kafir jelas merasa ketakutan. Mereka menghentikan bala bantuan kepada Bani Bakar. Abu Sufyan sebagai seorang pemimpin kaum kafir Quraisy memohon maaf kepada Rasulullah dan mengharap agar perjanjian diperpanjang. Namun akan tetapi keinginan Abu Sufyan itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Penolakan Rasulullah ini bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Rasulullah sudah menyampaikan pesan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Pesan tersebut berisi pilihan sebagai berikut. Pertama, kaum kafir Quraisy harus membayar diat, mau atau enggak membayar denda. Kemudian pilihan yang kedua, kaum kafir Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar. Kemudian yang ketiga, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Nah, jika ini tidak berlaku lagi, berarti kaum muslim akan mengamankan, menaklukkan kota Mekah. Nah, yang dipilih oleh kaum kafir Quraisy adalah perjanjian yang ketiga atau pesan yang ketiga, yaitu menghilangkan perjanjian Hudaybiyah. Sekian materi tentang Fathu Mekah dan sebab terjadinya. Setelah ini silahkan kalian rangkum, dicatat dan dipahami. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.